Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini untuk membahas mengenai Axie Infinity. Seperti kita ketahui kita akan segera masuk ke season 20 di Axie Infinity, dan menjelang masuk ke season 20 ini ada pengumuman atau update terbaru dari Axie Infinity. Ya, jadi ada Economic Balancing Adjustment. Apa saja sih Economic Balancing yang dilakukan? Ya, kita lihat bersama-sama. Jadi key pointnya di sini adalah Adventure Mode SLP will be sunset reduced to null. Ya, this include rewards for first time completion. Jadi maksudnya Adventure Mode di SLP yang 50 itu sudah hilang. Will be sunset dihilangkan menjadi nol. Ini termasuk this include rewards for first time completion. Ingat kan ya, ada yang kita mencapai level tertentu dapat 200 SLP, itu juga dihilangkan. Kemudian yang keduanya, daily quest SLP will be sunset reduce to null also, ya. Jadi ini juga hilang nih, daily quest hilang. Kemudian yang ketiga, arena reward structure will be changed dramatically. Jadi penekanannya adalah di reward akan diberikan lebih banyak di arena, ya. Jadi SLP rewardnya juga dikurangkan. Access leaderboard massively expanded. Jadi leaderboard yang dari 1 sampai 1000 itu nanti akan diekspansi menjadi sampai 300.000. Ini kita akan baca di bawah sini. Kemudian sub 800 MMR players will now earn 1 SLP per win. Jadi yang tadinya MMR di bawah 800 tidak dapat SLP, sekarang sudah dapat lagi, ya, cuma satu. Terus kemudian we want to be considered for players with weaker axis, so we are adding this back in for now. Ya, dia mempertimbangkan adanya pemain-pemain yang punya aksi yang lemah, ya. Jadi dikasih boleh main lah, dapat 1 SLP. Kemudian we are considering reworking the energy system to scale more linearly, making additional energy more accessible and boosting demand for weaker axis. Jadi di sini dimaksudkan dia akan consider lagi untuk merubah sistem energi yang selama ini kan kita kalau kita punya 3 aksi dapat 20 energi per hari kan. Kemudian kalau kita ada 10 dapat jadi 40. Kita punya 20 bisa dapat 60 energi per hari. Seperti itu. Nah, sekarang dia akan membuat skalanya yang agak berbeda, to scale more linearly istilahnya. Jadi dia akan mungkin ya kalau tadinya 3 bisa main 20 energi, kalau ada 5 mungkin ya jadi 25, atau ada kalau kita punya 7 aksi jadi 28 gitu. Jadi nggak loncatnya terlalu signifikan kayak 20, 40, 60 gitu kan. Bisa aja kita cuma punya 5 kan dihargai juga jadi aksi kita. Jadi tujuannya di sini dituliskan di sini boosting demand for weaker axis. Jadi memboosting, memajukan agar kebutuhan kita naik terhadap aksi yang nggak ada guna itu loh, gitu kan. Jadi yang aksi nggak ada guna ya kita beli murah-murah terus kita taruh aja situ kan, lumayan boostingnya, bisa dapat energi banyak gitu. Atau juga hasil breeding kita dapat aksi yang jelek, kita breeding, dari breedingan terus kita mau jual nggak laku ya kita taruh aja di situ gitu kan, daripada nggak ada guna sama sekali. Karena kan kita masih menunggu sistemnya dia gimana caranya untuk burn aksi yang nggak berguna. Kemarin ini kan ada dia mengeluarkan suatu sistem dengan kita burn itu aksinya dia kasih hadiah untuk ini ada event Chinese New Year, Lunar Chinese New Year ya. Kurang lebih seperti itu, tapi itu kan situasional ya. Ada Chinese New Year, nanti mungkin lagi ada Lebaran, nanti mungkin lagi ada Natal atau apa, tapi kan itu sesekali gitu. Jadi efeknya itu nggak terlalu besar di komunitas aksinya. Di sini dikatakan season 20 is close, ya. Artinya sudah dekat sekali nih. Dan kalau kita baca di ininya Jiho, di Twitternya Jiho sudah dikatakan days. Ya, jadi sudah bukan week lagi, jadi hitungannya sudah dalam beberapa hari ke depan, dia sebutnya days. Nah, sini
The state of our digital nation di sini cuma dijelaskan kenapa diberlakukan seperti itu, alasannya, tujuannya, visi misi segala macam, bla 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 sampai di bawahnya. Nah, kalau yang demen lihat angka bisa dilihat di sini. Ya kan? Di sini terlihat bahwa SLP min versus SLP burn, ya kan? Min itu adalah yang warna hijau ini atau supply-nya kita menghasilkan SLP. Burn itu yang kita gunakan untuk breeding. Jadi jomplang sekali kan antara hijau dan merah. Jadi kenapa SLP-nya ditekan turun, yang ini yang hijau ini mau ditekan turun agar antara hijau dan merah jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Kalau hijau dan merah jaraknya jauh akan terjadi inflasi ekonomi. Ya, jadi seperti kalau kita di dunia nyata itu ya cetak uangnya terlalu banyak tapi uangnya tidak digunakan nih, nggak ada proyek, nggak ada apa, disimpan, dipegang-pegangin cuma dipakai buat makan aja kan nggak habis nih duitnya, nanti nggak muter gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini elimination of adventure mode and daily quest rewards. Nah, di sini kan dikasih lihat juga, dijelaskan sekali lagi dengan angka persentase. Daily quest 16 berapa persen, PvE adventure berapa persen, PvP berapa persen, menyumbangkan minting dari SLP ya. Jadi di sini juga dikatakan nih, kalau mana tadi ya, kita lihat kalau di sini dengan menghilangkan as a first measure to stabilize the economy, we have removed the 50 SLP that can be earned from adventure mode each day. Dengan dia mau menghilangkan 50 SLP yang dari adventure mode setiap harinya. Ini aja katanya bisa menghilangkan 130 miliar SLP per day. Ya, 130 juta maksudnya ya. 130 juta SLP yang diminting. Kemudian itu aja nggak cukup, masih ada lagi yang ini. Kita kalau baca daily quest itu kan menyumbangnya 25 juga kan. Nah, itu aja kalau dihilangkan dia akan reduce issuance by around 45 million SLP per day. 45 juta SLP sehari akan hilang. Ini tadi 130 juta. Jadi dengan menghilangkan daily quest dan adventure mode, dia sudah menghilangkan 130 juta tambah 45 juta, 175 juta SLP yang hilang dari pasaran, yang tidak bisa diminting. Ya, nanti mungkin kita akan lihat efeknya. Nah, tapi dia juga mengalokasikan uangnya. Kalau dia kurangin gitu aja, nanti playernya kabur semua, nggak ada yang mau main kan. Nah, caranya gimana? Dia iming-imingi dengan revamp PvP reward structure. Tadinya kan untuk setiap season kita ada diberikan hadiah 3000 AXS untuk top 1000 players. Ya, kita lihat sini 3000 AXS untuk top 1000 player. Sekarang diperluas nih jadinya menjadi 117 AXS. Di sini kita lihat 117.676 AXS untuk 300.000 player. Nah, penyebarannya seperti ini kan. Kira-kira top 1 dapat 1 hadiah pertama, 1 orang maksudnya dapat 203 AXS. Juara 2 dapat ada 1 orang dapat 158 AXS. Juara 3 1 orang, juara 4 1 orang, juara 5 1 orang. Nah, juara 6 sampai nomor 10 dapat 341 AXS dibagi 5, ya kan? Jadi seorang kira-kira 62 gitu ya, 62 AXS. Begitu terus sampai bawah nih. Nah, kita nih yang pemain tanggung-tanggung nih, ya, ini dapatnya kira-kira di 150.000 sampai 300.000. Peringkat 150.000 sampai 300.000. Ini ada 150.000 orang dibagi pada 150.000 orang dengan AXS-nya 43.131. Jadi kalau ini 43.000 dibagi dengan 150.000 orang, kira-kira itu AXS-nya 0,2 AXS.
Coba nanti dihitung sendiri ya, dibagi ini dapatnya 0,2, ini dibagi ini mungkin sekitar dapat 0,3-an gitu, ya kan? Jadi dibaginya lebih banyak orang dapat. Nah, saya sudah coba lihat kalau kita di MMR 1700 kayak saya sekarang di MMR 1700 peringkat kita itu sekitar di 150 ribuan nih. Ya, jadi kalau kita udah MMR 2000 mungkin di posisinya udah di sini nih. Udah di sini nih. Nah, ini mungkin 2000 nih. Ini 1700, 1500 sampai 1700 sampai 2000, ini sampai 2000 sampai 2500, 2500 sampai 3000, mungkin seperti itulah kira-kira ya. Nih kan di sini sebutkan for season 20 we've expanded the number of leaderboard slots to 300,000 and increased the amount of AXS we are giving out to 117,676 ya AXS. Ya, kurang lebih itu yang dibagikan. Jadi untuk update yang terbaru economic balancingnya di situ. Jadi seperti tadi sudah kita singgung, itu tujuannya agar menyeimbangkan economic balancing, ya kan, menyeimbangkan SLP sehingga harga SLP-nya juga tidak anjlok-anjlok banget seperti sekarang ini. Karena kalau dibiarkan terus-menerus harga SLP tidak akan turun, tidak akan naik maksudnya. Dia akan terus turun karena ekonomi kan seperti itu, antara supply dan demand. Supply-nya banyak, demand-nya dikit. Yang supply banyak, demand-nya dikit, itu harganya anjur nanti lama-lama gitu kan. Harganya tidak mungkin bisa naik sampai seumur hidup, juga nggak akan naik gitu. Jadi akhirnya tuh gimana caranya? Supply-nya dikurangkan, demand-nya dinaikkan. Nah, dia mau naikkan demand caranya gimana? Masih mikir. Ya kan, masih lama nih mikirnya. Nanti ada burning mekanisme lah, nanti ada inilah, nanti ada itulah. Salah satunya nanti dia bilang skinnya bisa diganti, kita beli skin seperti di Mobile Legend mungkin ya, ganti skin nih, atau kita kasih gambar di pertandingan nanti pakai nama kita, tapi bayar. Ya kan, orang juga tetap mau bayar kan, hal seperti itu. Kemudian bisa kartnya nanti bisa diganti, atau matanya bisa diganti atau apa gitu kan, semuanya seperti itu yang akan dilakukan, tapi belum, lama, masih mikir dan sistemnya masih dicari gitu kan, agar ini kan nggak gampang nih untuk membuat sebuah sistem seperti itu. Yang paling gampang gimana? Yang paling gampang ya ini nih caranya, dipotong aja, udah pokoknya nggak ada gitu kan, nggak dapat lagi SLP. Daily quest hilang 25, 75 itu udah nggak ada lagi. Udah, terus pertandingannya juga tadi saya kelewat yang nggak disebutkan. Biasanya kita kalau di MMR 2000 itu dapatnya 18 SLP. Sekarang udah nggak ada tuh, maksimum 12 SLP. Dikurang-kurangin semua gitu. Ya karena nah, sebagai kompensasi dia masukkan ke AXS. Kita nanti selesai season 20, nah kita mulai merasakan deh dapat AXS setengah, 1 AXS gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk season 20 Economic Balancing Adjustment. Ya, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di kesempatan atau season 21 mungkin ya. Jadi kita nanti menunggu update berikutnya, kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye-bye.